Oke, kita coba lanjutkan pelajaran Recycler View kita. Di video sebelumnya kita berhasil menampilkan sebuah list text atau list string dalam Recycler View adapter kita gitu. Oke, kita coba bedah sedikit tentang list ini. Jadi di video sebelumnya kan kita sudah membuat sebuah list string. Kenapa di sini harus list of string? Karena di bagian main adapter di sini dia di bagian konstruktornya ada private file list name. Jadi variabel ini adalah data dari list string, yang mana men-set data di konstruktor ini kita lakukan dari main adapter sama dengan main adapter names. Jadi di sini list of string yang dimasukkan ke sini, yang mana ini memang supportnya list string. Nah, berikutnya apa yang perlu teman-teman lakukan ketika misalkan ada trouble datanya nggak muncul gitu. Datanya nggak muncul, maka teman-teman harus dicek. Yang pertama di sini ada get item count size. Jadi ada perhitungan total berapa item yang akan dimunculkan dalam adapter ini. Jadi misal nggak muncul, yang perlu teman-teman lakukan adalah mencek apakah data yang akan kita munculkan itu sudah memiliki size apa belum. Biasanya terjadi ketika kita manggil data dari database atau data dari API gitu. Jadi untuk mengecek size kalau dari datanya langsung kita belum ke arah main adapter, teman-teman bisa gunakan log e, terus kemudian kita kasih tag di sini. Terus kita cek menggunakan template expression. Kita kasih names. Datanya kan names di sini ya. Yang mau kita cek adalah size. Kita tambahkan size. Maka kita mau menampilkan data size dari names ini. Ada size-nya apa enggak? Karena di sini get item count, perhitungan item yang akan dimunculkan adalah dari sini. Maka kita cek dulu size-nya. Kita cek size-nya, maka ini kalau kita run, kita coba lihat di sini datanya muncul, terus kemudian di sini dia nggak perlu ini ya. Nah, nggak perlu. Nah, di sini datanya muncul, terus di bagian di sini kita menggunakan log e, maka teman-teman arahkan ke error. E ini adalah error, terus tag di sini untuk melakukan filter di sini. Maka main activity bisa kita taruh sini. Kalau nggak pakai filter, biasanya munculnya lebih dari ini gitu. Nah, kita coba tampilkan main activity. Jadi di sini muncul size-nya ada 8 item yang akan kita tampilkan ke Recycler View. Jadi misal datanya kok nggak muncul, teman-teman bisa mencek datanya dengan melakukan log dan ambil size-nya. Karena di adapter dia ditampilkan berdasarkan size yang tersedia. Atau misalkan teman-teman sudah memiliki data dan belum membuat Recycler View. Cara tahu bahwa data ini apa saja isinya, itu teman-teman bisa gunakan dengan cara melakukan looping pada data yang sudah kita dapatkan gitu. Di sini ada names. Kalau kita lihat di main adapter, di bagian onBind view holder, yang mana ini adalah bagian tempat kita menampilkan data dari list name berdasarkan position. Position kalau kita lihat di sini dia adalah integer. Jadi sebenarnya di sini itu nilainya adalah 0, 1, 2, 3 gitu. Perhitungan dari list name size, dari ukuran name yang tersedia gitu. Jadi berdasarkan indeksnya. Jadi kalau misalkan kita belum punya adapter, gimana caranya menampilkan berdasarkan position seperti ini dari datanya langsung? Nah, teman-teman bisa tambahkan satu lagi. Misalkan di sini kita tampilkan berdasarkan position keberapa. Kita tampilkan names, terus kita dapatkan di sini. Nah, seperti tadi ya. Atau mungkin ini membingungkan, teman-teman langsung gunakan names, terus cara dapat position tadi kan kita gunakan angka di dalam. Kita ambil 1. Kalau berdasarkan data array, maka data ke 1 itu adalah aris di sini. Ini adalah data ke 0 gitu. Jadi kalau di sini 1 positionnya, kita dapat data ini harusnya. Kita coba cek. Nah, di sini kita lihat ada main activity size, atau kalau kita hapus dulu gitu biar jelas ya. Nah, di sini size-nya ada 8 item dan position ke 1 adalah aris. Jadi
maksud dari position di sini adalah dia berdasarkan indeks keberapa dari list yang akan kita munculkan. Dia melakukan looping pada recycler view berdasarkan position indeksnya dari list name size. Jadi list name di sini kan sebenarnya mewakili di sini ya. Jadi apa yang terjadi di sini, kita lakukan list name, terus kemudian list name berdasarkan position, itu diambil dari data ini. Jadi kalau belum bikin adapternya, misalkan teman-teman langsung mengambil datanya dulu, mengecek datanya dulu, itu dengan cara seperti ini. Kita ambil size-nya, kalau sudah ada size-nya gitu, dia memang nggak nol size-nya, maka kemudian kalau mau ngecek datanya langsung dengan cara seperti ini. Atau teman-teman bisa melakukan looping dengan cara tadi kan dia sudah punya size, dia sudah punya data index. Teman-teman lakukan dengan cara names.forEach. Nah, for each di sini dia sudah melakukan looping gitu. For each, jadi dia looping berdasarkan masing-masing itemnya. Jadi di sini kalau sudah ada it gitu, teman-teman bisa menggunakan it ini secara langsung dengan log. Yang di sini kita tutup dulu ya. Main activity, jadi kita ngambilnya berdasarkan it. It to string bisa langsung. Oh, it-nya sudah. Nah, jadi kita langsung it karena it di sini string gitu. Atau kalau teman-teman perlu memperjelasnya dengan variabel, kita tambahkan name di sini. Nah, jadi di sini bisa kita taruh name. Oke, name ini dari it tadi. Dia nilainya kan sudah string gitu. Jadi kalau coba kita run, nah dia sudah melakukan looping sebanyak data yang tersedia, mulai dari Aris, terus kemudian Budi, Aris, Budi, Aris, Budi. Jadi untuk mencek datanya kira-kira dengan cara teman-teman lakukan looping atau cek size-nya atau cek datanya berdasarkan position sebelum cek di bagian main adapter. Nah, berikutnya kita coba akan belajar kalau sebelumnya kita hanya menampilkan teks di sini karena di sini adalah list string. Coba kita mau menampilkan angka gitu. Jadi coba kita mau mengubah tipe datanya menggunakan yang support angka. Kalau string kan teks gitu. Dicoba kita ubah di sini menggunakan integer. Nah, data kita sekarang data yang berupa angka. Sedangkan untuk menampilkan data di teks, kita harus mengkonvertnya atau mengubahnya support string gitu. Cara pertama, teman-teman bisa tambahkan di sini to string. Jadi angka tadi kita convert ke string atau teman-teman menggunakan expression. Taruh seperti ini. Jadi sama aja, yang tadi to string dia mengubah angka ke string atau dengan cara seperti ini teman-teman mengubahnya ke string. Jadi kalau di sini support konstruktornya adalah data list integer, maka di sini yang tadinya list string kita juga butuh data yang returnnya adalah angka gitu. Jadi kalau kita buat satu lagi numbers untuk mengisi datanya, kurang lebih di sini kita harus gunakan integer. Jadi di sini datanya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Kalau datanya kita perbanyak gitu. Coba set. Nah, kalau di sini kita sudah membuat numbers list of integer, jadi isinya angka semua, maka di sini kita bisa menampilkan data menggunakan main adapter. Kita coba run. Nah, di sini kita sudah punya 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Jadi kurang lebih perubahan tipe data yang terjadi dari teks ke angka adalah berdasarkan konstruktor yang kita set pada main adapter. Terus cara memasukkannya sama seperti tadi. Yang tadi list of string kita ubah menjadi list of integer. Jadi kalau data yang pengen ditampilkan berupa angka, maka teman-teman gunakan cara seperti ini. Kalau teks seperti sebelumnya gitu. Oke, mungkin itu aja untuk video recycler view kali ini. Nanti di video recycler berikutnya kita coba model-model lain untuk menggunakan recycler view dan adapter. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Saya Irsad dari LastD dan sampai ketemu di video recycler view berikutnya.